Dalam dunia dewasa ini, terdapat begitu banyak perubahan dalam berbagai bidang. Kepandaian dan kreativitas manusia telah membuat dunia mengalami berbagai perubahan. Namun, di balik semua perubahan dan kemajuan zaman, semakin nyata sikap egoisme, yaitu keterpuasan terhadap diri sendiri. Sikap hedonisme, yaitu merasa diri nyaman dan menjadi kesenangan di mana-mana. Bahkan haus akan popularitas dan kekuasaan. Hal ini semakin menunjukkan adanya keadaan negatif yang bukan hanya membawa kerugian bagi diri kita, namun juga dapat membawa kerugian, bahkan penderitaan bagi orang lain. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi agen perubahan, bukan hanya bagi orang Kristen, namun juga bagi bangsa ini. Seorang murid Kristus dipanggil untuk menampilkan karakter pribadi dan kehidupan Kristus di tengah dunia ini. Namun, tidak sedikit orang yang katanya murid Kristus, namun tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, bahkan lalai dari tanggung jawab yang ada. Apa penyebabnya? Dan bagaimana sikap seharusnya menjadi murid Kristus? Mari kita saksikan bersama lewat materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ishak Genap, MD. Shalom saudara-saudara, selamat bertemu dalam acara Generation and Christmas Celebration. Tema kita pada saat ini adalah menjadi murid Kristus. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita berdoa sejenak. Kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur untuk pertemuan kami secara daring dalam acara Generation and Christmas Celebration. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, membuka akal budi dan pikiran kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan materi diberikan kuasa dan hikmat, sehingga materi dapat disampaikan dengan baik. Demikian juga saudara-saudara kami dapat menerima materi dengan pengertian yang benar. Kami menyerahkan pertemuan ini dari awal sampai selesainya di dalam Kristus Yesus, Tuhan firman kebenaran yang hidup. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk share screen dulu. Baik, ini tema kita, menjadi murid Kristus. Diambil dari bacaan Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Saya akan membacakannya untuk kita demikian. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu.
yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan kita di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-25, di sana ada anak kalimat, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Berduyun-duyun artinya orang cukup banyak mengikuti Yesus. Mengapa mereka mengikuti Yesus? Oleh karena kita melihat mereka tertarik dengan profil Yesus. Kalau kita memperhatikan Yesus secara sosok, saya yakin dia mempunyai tubuh yang kekar, ganteng, dan karena itu secara profil Kristus sendiri itu sangat menarik. Demikian juga dengan cara dia bertutur kata penuh dengan kuasa dan wibawa. Dan ini tentu mengundang orang untuk mengikut dia. Lalu kemudian, mengapa orang juga berduyun-duyun mengikuti Yesus? Oleh karena ada banyak orang datang mengikuti Yesus demi mendapatkan kebutuhan secara jasmani. Ketika Yesus mau memberikan 5.000 orang kepada 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, mereka menjadi kenyang dan masih ada tersisa 12 bakul. Nah, kita melihat oleh keberadaan secara jasmani inilah, maka ada banyak orang tertarik untuk dapat mengikuti Yesus. Mereka boleh berduyun-duyun. Nah, kalau demikian, barangkali jikalau kita pada posisi Kristus, banyak orang datang berduyun-duyun mengikut kita, ini tentu sesuatu yang menyenangkan, bukan? Namun tidak demikian dengan Kristus. Kita melihat respons Yesus. Bagaimana dia meresponi dengan orang yang banyak berduyun-duyun mengikuti dia. Dia Yesus sama sekali dia tidak tertarik. Yesus tidak tertarik. Dia tidak tertarik dengan banyaknya follower. Nah, kalau saudara-saudara mempunyai akun Instagram, semakin banyak followers, mungkin semakin berbanggalah yang punya akun IG itu, bukan? Karena semakin banyak followers, dianggap ini orang hebat, orang top. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Dengan banyaknya followers yang berduyun-duyun mengikut dia, Yesus tidak tertarik dengan dia. Yesus tidak tertarik. Kenapa? Karena motivasi mereka datang mengikut Yesus, berduyun-duyun mengikuti Yesus, oleh karena mereka hanya dengan motivasi yang dangkal-dangkal saja, yaitu demi mendapatkan kebutuhan jasmani. Nah, kalau demikian, respons yang seperti apa yang Yesus kehendaki? Yang Yesus kehendaki adalah bukan hanya sekedar mereka itu menjadi pengikut Kristus, menjadi followersnya Kristus, tetapi dia ingin supaya mereka menjadi murid Kristus. Ini bagian yang penting, menjadi murid Kristus. Kekristenan bukan agama semata, tetapi kekristenan itu berbicara menjadi murid Kristus. Nah, kalau demikian, bagaimana kita mau melihat persyaratan menjadi murid Kristus? Prasyarat yang pertama dikatakan di dalam ayatnya yang ke-26. Jikalau tidak membenci bapaknya, ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, saudara-saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Kalau tidak membenci keluarga, bahkan di sini bapak dan ibunya, maka orang itu tidak layak menjadi murid Kristus. Nah, apa yang dimaksud dengan membenci?
Nah, kata membenci di sini dapat diartikan ini dengan bahasa Inggris loving less, seperti tanpa cinta, atau mungkin lebih tepat mengatakan mengabaikan kasih. Kita masih ingat dalam materi pelajaran terutama di unit Allah, kita melihat dari segi tokoh kakek terlalu menekankan kasih, mengabaikan keadilan. Demi mengasihi, adil itu diabaikan. Demikian juga demi keadilan, mengabaikan kasih. Itu yang dimaksud. Demi kita mengasihi Kristus, kita itu seperti mengabaikan kasih kita kepada keluarga kita. Itulah yang dimaksud dengan membenci. Dengan kata lain, kata membenci di sini bukan berarti kita benci dengan cara negatif kepada keluarga-keluarga kita. Tetapi dalam artian demi Kristus, demi menjadi murid Kristus, kita tidak melekat. Kita tidak terikat dengan keluarga. Kenapa demikian? Karena kita tahu yang begitu menjadi penghalang, bahkan sangat kuat untuk seseorang, sehingga dia tidak dapat mengambil keputusan menjadi murid Kristus. Datang dari keluarga. Saya ingat ketika pertama kali saya menyampaikan kerinduan saya untuk sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, yaitu memutuskan untuk sekolah teologi. Orang tua saya sangat marah dan saya sampai dikatakan dengan kasar oleh ayah saya maksud saya, yaitu dengan seperti tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Kata-kata ini dapat keluar dari orang tua karena mereka begitu kecewa. Seakan-akan saya itu tidak bisa menolong keluarga, anak-anak, maksud saya adik-adik, saudara-saudara. Karena pada waktu itu saya memang bekerja sebagai seorang pelaut yang sudah punya kedudukan yang baik. Nah, jadi saya dianggap mengabaikan keluarga. Nah, keluarga menjadi penghalang, terutama dari orang tua, karena mereka menganggap saya sendiri belum bisa mengabdi betul-betul kepada keluarga. Itulah sebabnya keluarga menjadi penghalang bagi seseorang untuk mau menjadi murid Kristus. Bukankah ini sering terjadi saat saudara-saudara memutuskan untuk bersungguh-sungguh mengikuti Kristus, saudara akan mengalami tantangan seperti ini melalui keluarga kita. Nah, kalau ini yang terjadi, jikalau kita tidak membenci atau kalau kita tetap melekat dengan keluarga, kita tetap terikat dengan keluarga. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengabaikan kasih kepada keluarga, maka di sini kita tidak dapat menjadi murid Kristus. Nah, prasyarat yang kedua dikatakan di sini adalah Lukas 14 ayat 27. Di sana dikatakan di dalam ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Persyaratan yang kedua, ada istilah memikul salib. Apa artinya memikul salib bagi kehidupan kita? Pikul salib itu artinya kita harus bersedia menderita demi mengikut Kristus, demi menjadi murid Kristus. Bahkan di sini harus kita bersedia menuju ke tiang gantungan. Kita harus mengalami penderitaan semacam ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat tradisi
untuk pikul salib itu biasanya terjadi kepada seseorang. Kalau dia divonis atau dijatuhi hukuman mati melalui penyaliban, maka orang itu harus memikul salibnya sendiri menuju ke tempat eksekusi. Kita melihat bagaimana Yesus, dia harus memikul salib itu menuju bukit Golgota. Jadi kita melihat harus punya penderitaan semacam ini yang bisa jadi terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan pikul salib. Sekali lagi, bersedia menderita, bahkan siap-siap bahwa kita akan menuju ke tiang gantungan demi nama Kristus. Nah, hal ini barangkali yang menjadi penghalang yang sangat kuat. Apalagi kalau kita itu getol dengan apa yang disebut teologi kemakmuran. Kalau ikut Yesus, kalau menjadi murid Kristus, maka segala yang baik, segala yang menguntungkan kita, itu akan kita alami. Justru karena itulah saat kita mengalami tekanan dan penderitaan, banyak orang meninggalkan Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara, kita melihat analoginya dalam penderitaan. Karena penderitaan ini sangat mahal. Yesus memberikan analogi dalam ayat 28 sampai dengan ayat 30 seperti membangun menara. Hitung-hitung dulu anggarannya. Apakah cukup? Jangan-jangan baru sementara membangun, lalu kehabisan anggaran. Lalu pembangunan itu tidak jadi. Kan malu. Itulah yang Yesus maksudkan. Pikul salib itu harganya terlalu mahal. Karena itu bagi saudara-saudara yang bersungguh-sungguh mau menjadi murid Kristus, dia harus rela, bersedia untuk pikul salib. Analogi yang kedua, analogi berperang. Sebelum kita berperang, hitung dulu tentara yang akan masuk dalam peperangan. Apakah bisa sesuai dan mampu mengalahkan musuh? Kalau tidak, diajak berdamai. Itulah yang Yesus maksudkan dengan analogi ini. Untuk mau menggambarkan betapa mahalnya menjadi murid Kristus. Karena apa? Karena kita harus memikul salib menuju ke tiang gantungan. Nah, jika kita tidak bersedia, maka kita tidak dapat menjadi murid Kristus. Prasyarat yang ketiga untuk dapat menjadi murid Kristus adalah dicatat di dalam ayat 33. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala milik atau menyangkal dirinya, ia tidak layak untuk menjadi murid Kristus. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri itu artinya terlepas dari segala yang kita miliki. Kita terlepas dari keinginan-keinginan kita. Kita terlepas dari memuaskan nafsu dan hasrat-hasrat kita. Saya ingat dulu sebelum saya mau menjadi hamba Tuhan, angan-angan saya harus menjadi nakoda kapal yang paling handal. Saya harus mempunyai rumah yang besar. Dan mungkin saudara tahu, cita-cita saya adalah saya akan tinggal di Amerika, tepatnya di Kepulauan Hawaii. Di sana angan-angan saya, kerinduan saya. Apakah itu hanya angan belaka? Oh tidak. Sudah akan terjadi. Karena saya sudah mendapatkan beberapa ijazah pelayaran. Saya sudah mulai punya jabatan di kapal. Jadi untuk ke sana, untuk mencapai pemuasan hasrat itu sudah terjadi. Akan tetapi demi menjadi murid Kristus, saya harus menyangkal semuanya itu. Saya harus melepaskan diri itu. Hanya untuk apa? Menyenangkan Kristus. Berkata tidak
kepada nafsu dan keinginan diri sendiri. Itulah yang dimaksud dengan menyangkal diri dan melepaskan diri dari segala milik yang kita punyai. Nah, jika kita masih terikat dengan keinginan-keinginan dunia, jika kita masih mau memiliki segala-galanya, itu berarti kita tidak layak untuk menjadi murid Kristus. Nah, saudara-saudara, ini 3 prasyarat untuk menjadi murid Kristus. Barangkali prasyarat ini terlalu sedikit bagi kita untuk dapat memenuhinya, bukan? Kita melihat ada 12 murid Tuhan Yesus. Puji Tuhan, 11 dari murid Kristus. Mereka semuanya mewujudkan 3 persyaratan ini. Tetapi Yudas Iskariot, dia tidak dapat menjangkal dirinya. Dia tidak dapat melepaskan diri dari keserakahannya. Sehingga harus rela menjual Yesus dengan beberapa keping perak itu. Itulah sebabnya Yudas Iskariot, dia tidak layak untuk menjadi murid Kristus. Nah, mengapa Tuhan Yesus memberi persyaratan yang begitu berat untuk menjadi murid-muridnya? Apa sebabnya? Persyaratan untuk menjadi murid Kristus itu tidak ringan-ringan. Tidak seperti hanya sekedar menjadi followers atau pengikut seorang yang hebat, yang terkenal. Semisalnya artis atau tokoh-tokoh politik yang boleh kita ikuti. Persyaratannya cukup saja kita hadir dalam pertemuan-pertemuan, bahkan barangkali membuat sesuatu untuk menyenangkan si yang kita ikuti itu. Tetapi Yesus memberikan persyaratan yang begitu berat bagi kita, oleh karena kita akan melanjutkan misinya setelah Yesus tidak lagi hidup di dunia ini. Apa itu misi yang harus kita lanjutkan? Yakni membuat murid Kristus kembali. Yesus sudah menjadikan murid. 11 murid. Dan 11 murid itu harus memuridkan. Paulus memuridkan sehingga muncul ada Timotius, ada Titus. Kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, mereka memuridkan. Murid melahirkan murid. Dan akhirnya kita melihat karena murid melahirkan murid, dengan sendirinya terjadi perluasan untuk kerajaan Allah. Terutama gereja-gereja bermunculan di mana-mana. Maka persyaratan untuk menjadi murid Kristus seperti tadi beratnya. Dan tentu untuk bisa mewujudkan murid yang memperluas kerajaannya, kita tidak punya cara lain. Seperti halnya Yesus Kristus yang telah membuat pernyataan misi dalam hidupnya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka ini pun seharusnya menjadi pernyataan misi dari setiap kita yang memberi diri menjadi murid Kristus. Kita harus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk apa? Untuk dimuridkan. Lalu mewujudkan kerajaannya. Mulai nampak tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini melalui gerejanya. Itulah misi kita yang untuk meneruskan apa yang Yesus kerjakan di dunia ini. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat ketika Yesus memberikan persyaratan seperti tadi. Apakah Yesus melakukan persyaratan tadi itu? Mari kita melihat, ya, bagaimana dia mewujudkan pengajarannya. Dalam Matius 12 ayat 46 sampai dengan ayat 50,
Ketika Yesus sedang mengajar, ketika Yesus sedang melayani, tiba-tiba muridnya memberitahukan kepada Yesus, "Guru, ibumu sedang mencari engkau. Itu mamamu ada." Lalu Yesus bilang apa? "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Yesus tidak melepaskan pelayanannya. Yesus tidak meninggalkan pelayanannya karena ada ibunya. Tetapi dia berkata, "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku?" Di sini seakan-akan Yesus menyangkali ibunya. Sebetulnya dia tidak. Tapi itu tadi yang kita lihat. Bahwa loving less. Dia lebih mengasihi bapaknya, pekerjaannya, daripada mengasihi ibunya secara kandung itu, bukan? Ya. Jadi kita melihat kalau Yesus dia bisa, itu berarti pengajarannya itu juga sungguh-sungguh benar. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita mulai berpikir. Kita bukan membenci orang tua kita. Kita bukan membenci keluarga-keluarga kita. Bukan. Tetapi kita dapat melepaskan diri dengan ikatan-ikatan tidak melekat. Supaya pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, terutama saat kita mau melayani, seperti dalam 3 poin yang tadi, itu tidak terhalang, tidak terganggu. Nah, poin yang kedua, bagaimana dia berkata, "Barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya." Dan Yesus, dia itu melakukan secara nyata. Yesus harus memikul salib saat dia sudah divonis mau dieksekusi mati. Dan Yesus memikul salib menuju ke Golgota. Yesus dia harus memikul salibnya. Yang berikut dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Bagaimana dia menyangkali dirinya. Meskipun dia dalam rupa Allah. Ketika dia datang, dia tidak menyombongkan statusnya. Dia tidak mengejar penghormatan, tetapi dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Itulah sebabnya Yesus Kristus saat dia menantang orang untuk mau menjadi muridnya dengan 3 poin ini, dia harus membenci keluarganya, dia harus memikul salibnya, dan dia harus menyangkal diri, tidak melekat dengan segala yang dia milikinya. Dia telah melakukannya terlebih dahulu. Karena itu saudara-saudara, barangkali ini menjadi tantangan bagi kita ke depan, bukan? Ada 3 persyaratan itu. Bagaimana kita harus menjadi murid. Mari kita bergumul di dalam doa. Supaya kita boleh kuat. Supaya kita tidak undur. Supaya kita tidak mengingkari panggilan Kristus untuk kita. Ingat, Yesus Kristus, dia menyelamatkan kita. Bukan hanya sekedar menjadi pengikut Kristus. Tapi dia kerinduannya di tengah-tengah dunia ini. Yaitu mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang sesat. Lalu kemudian mereka dibawa untuk menjadi orang yang bertumbuh di dalam gereja. Perluasan dan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana murid dimuridkan dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita. God bless. Shalom. Selamat menjadi murid Kristus. Amin. Untuk saudara-saudara yang rindu menopang pelayanan GPMK Sulut, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar, dan jangan lupa mengirimkan bukti transaksi ke nomor WA Manajemen GPMK Sulut. Untuk informasi kegiatan RCC pada besok hari,
Jumat 4 Desember 2020, untuk sesi yang pertama pukul 17.00 sampai 18.00 WITA, webinar Dinamika Anak Muda dalam Hidup dan Pelayanan dengan pembicara Pendeta Ingrid Resmol STH, disiarkan melalui YouTube Komunitas MAL. Dan untuk sesi yang kedua pukul 19.00 sampai 20.30 WITA, talk show Mari Bermultiplikasi dengan narasumber Penatua Priscilia Tangel dan Henry Liun Sanda SH via Zoom dan disiarkan melalui live Facebook GPMK Solo.